تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، يشوع، قضاة، رعوز، صموئيل أول، صموئيل تاني، ملوك أول وملوك تاني، أخبار أول وأخبار تاني، عذرا، نحمية، أستير، أيوب، مزامير، أمثال، جمعة، نشيد، أشعياء وأرميا، مراثي، أرميا، حزقيال، دانيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيدية، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، وصفانيا، حجي، زكريا، ملاخي. ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى. يا يهودي وباروك، تكملة دانيال وأستير، حكمة يشوع وسليمان، وسفري المكابين، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، أعمال الرسل ورسائل بولس، نيروميا وكورنثوس، الأولى ثم الثانية. غلاطيا، أفسس، فيليبي، وكولوسي، تسالونيكي الأولى والتانية، تيموثاوس الأولى والتانية، تيتوس، فيليمون، عبرانيين. ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب، رسالة، بطرس، 2، يوحنا، 3، ويهوذا، وأخيرا رؤيا يوحنا. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu
lihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Salam saudara terkasih, bertemu lagi bersama saya Naomi dalam himpunan kasih Tuhan. Saat ini saya ingin memberikan beberapa ayat dalam Alkitab tentang firman Tuhan yang menyebut Yesus adalah Tuhan. Seperti yang kita tahu, Yesus Kristus adalah Tuhan umat Kristiani. Mungkin masih banyak yang dalam hati orang yang belum benar-benar mempercayai Yesus, yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mungkin mereka bisa berpikir Tuhan Yesus hanya hakikat manusia. Itulah doktrin orang yang tidak bisa memaknai hakikat dari Tritunggal. Tentu saja, jika kita hanya ambil sepenggal-penggal ayat dalam Alkitab, lalu kita tafsirkan sendiri, maka Tuhan akan murka kepada orang itu. Karena hanya perspektif dia sendiri yang tidak tahu tentang firman Tuhan dan tafsir-tafsir menurut pendapatnya sendiri. Begitupun saudara dengan kita, janganlah kita seperti orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jika kita mentafsir pedoman hidup orang lain, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Tentu saja membuat hubungan kita dengan Tuhan akan semakin menjauh. Seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kalau orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, maka ia tidak ada ikatan apapun dengannya. Tidak ada roh penyelamat atasnya, dan ia akan binasa dan tidak beroleh hidup yang kekal. Ada pula orang yang dengan sengaja menjelek-jelekkan Tuhan, karena orang seperti itu yang tidak tahu kebenaran hanya bisa menjelekkan agama orang lain, merasa agamanya sudah paling benar, padahal dia belum tahu tentang sejarah dan konteks keselamatan hidup. Maka dari itu, saudara-saudara, untuk kita semua, kita sangat butuh setiap hari
pembelajaran tentang rohani. Setiap hari kita harus mencari Tuhan. Setiap hari kita harus membaca akan firman-Nya. Karena buah-buah roh yang kita ketahui itulah yang akan menyelamatkan iman kita. Karena pada dasarnya iman kitalah yang akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tanpa iman, kita jauh dari Tuhan. Tanpa iman, kita akan binasa dan Tuhan tidak akan dekat dan menolong kita di saat kita menghadapi situasi masalah apapun. Maka dari itu, saudara, kita butuh pelajaran rohani untuk bisa menjadi makin percaya terhadap kuasa dan keberadaan Yesus sebagai Tuhan kita. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan beberapa ayat di Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan. Ayat yang saya akan jelaskan mengapa kita harus percaya terhadap kehadiran Yesus Kristus. Kita juga harus merenungi ayat ini. Misalnya, beberapa pendeta saat berkhotbah, misalnya saat kita mendengarkan renungan saat teduh, kita harus merenungi dan menyadari, sebab semua itu untuk memperkokoh dan memperkuat iman kita. Niscaya kita bisa menjadi orang yang makin percaya terhadap-Nya, terhadap kuasa dan mukjizat-Nya. Maka keajaiban Tuhan akan sendirinya menghampiri hidup kita. Langsung saja tanpa basa-basi, silakan kita simak bersama pembahasan selengkapnya mengenai Yesus adalah Tuhan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ayat pertama tertulis dalam Filipi 2 ayat 19 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang kedua dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Yang ketiga dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat keempat dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat kelima, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ke-6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketujuh tertulis di Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kedelapan dalam Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. 9 tertulis dalam Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Dan yang terakhir dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya ada banyak ayat-ayat emas dalam Alkitab lainnya yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita bisa membaca dan merenunginya pada artikel-artikel dalam video ini, dan kita bisa membaca juga berdasarkan setiap ayat dalam Alkitab, sebab setiap ayat firman Tuhan sendiri yang berkatakan, karena firman-Nya itu ialah Tuhan sendiri, firman-Nya itu hidup, maka Tuhan Yesus hidup sampai selama-lamanya. Demikian pembahasan singkat mengenai ayat Alkitab yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Kiranya dengan adanya lampiran-lampiran ayat tersebut, kita bisa semakin percaya akan kebenarannya. Kita bisa semakin percaya akan kuasa dan mukjizat-Nya. Dan kita lebih berpegang teguh dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Mari saudara satukan hati kita dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik pada kami. Engkau sangat setia kepada kami, selalu mendampingi kami setiap saat. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang sangat luar biasa untuk hari ini, di mana kami mau menjalankan aktivitas dan kegiatan sebagaimana mestinya untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau berkati anak-Mu ini. Naomi sudah membawakan firman Tuhan beberapa ayat dalam Alkitab tentang beberapa ayat dalam firman-Mu yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, Engkau sudah bernubuat tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Terima kasih Bapa, dosa-dosa kami sudah Engkau tebus di kayu salib. Dalam bilur-bilur-Mu, darah-Mu yang kudus, Engkau sudah selamatkan kami, dan Engkau sudah sembuhkan kami dari segala macam penyakit apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Kami berpegang teguh padamu Tuhan. Kami hanya menopang ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami hanya berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki pada diri kami, lakukanlah Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah yang hidup.
Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kau selalu memberikan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Rencanamu sungguh indah untuk kami ke depannya. Kami tidak tahu apa yang Engkau rencanakan untuk hidup kami, tapi kami percaya, Tuhan, jika kami berada di jalan-Mu, jalan kebenaran-Mu, maka kami akan mendapatkan bilur-bilur dan roh kebaikan atas dari-Mu, Tuhan. Ya Bapa, tuntunlah kami untuk selalu berbuat yang baik terhadap sesama dan terhadap siapapun. Jadikanlah kami orang yang rendah hati. Jadikanlah kami orang yang selalu takut akan Engkau, Bapa, dan menyadari kesalahan yang kami perbuat, sebab kami takut akan Engkau, Tuhan. Ampunilah kami sebab kami manusia berdosa, Bapa. Kami hanya biji mata-Mu yang tidak ada apa-apanya. Engkaulah yang penuh kuasa atas hidup dan diri kami. Ya Bapa, ampunilah juga anak-Mu ini, karena jika ada kesalahan dalam Nomi memberitakan firman ini dari video ini, Tuhan, ampuni Tuhan. Tidak ada yang dapat hamba lakukan kecuali untuk memberitakan firman-Mu, sebab banyak orang-orang yang belum tahu kebenaran akan Engkau, Bapa. Tapi kami percaya sebelum hari penghakiman datang, sebelum hari akhir zaman tiba, banyak orang-orang yang sadar dan bertobat dan mengikuti jalan-Mu, jalan kebenaran dan hidup. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari orang-orang yang mengenal akan Engkau, Bapa. Sebab anak-anak-Mu menjalankan perintah atas Engkau untuk selalu memberitakan firman-Mu, siap sedia kalah apapun itu, Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, penuh kuasa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video ini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Tuhan berkati.